Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, baik ya. Sudah sarapan? Sudah. Jadi Ibu absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Yohana Adelina Naimena, Hadir, Ibu. Santa Brigida Sunhaki, Hadir, Ibu. Berlin Nikitalan, Hadir, Bu. Alexandra Sunhaki, Alba. Veronica Tasip. Sakit. Jadi 2 orang yang tidak masuk ya. Sebelum kita belajar, 1 orang pimpin kita dalam doa. Buat silakan buat. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa. Tuhan, terima kasih karena Kau sudah melindungi kami dari rumah hingga ke sekolah. Sekarang kami memulai belajar, kiranya Engkau melindungi kami agar kami dapat belajar dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Wak. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Silakan keluarkan buku kalian dan alat tulis. Jadi bab kedua ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Silakan ditulis. Sudah dicatat? Sudah. Jadi, di dalam kita mempelajari permutasi dan kombinasi ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, nantinya kalian akan mampu memahami konsep dari permutasi dan kombinasi. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa membedakan apa itu permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, nantinya kalian akan bisa menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Jadi, sebelum kita mempelajari permutasi dan kombinasi ini, ada satu materi prasyarat yang harus kalian ketahui, yaitu materi mengenai form faktorial. Ada yang pernah dengar kata faktorial?
Silakan dibaca. N faktorial sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 kali N min 3 hingga kali 3 kali 2 kali 1. Oke, ada yang bisa mengulangi? Jadi, ada yang bisa mengulangi? Saya, Bu. Iya, silakan. N faktorial sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 kali N min 3 sampai 3 kali 2 kali 1. Ya, seperti itu ya. Jadi N faktorial itu adalah perkalian menurun hingga kali 1. Oke, silakan dicatat. Contohnya. Contohnya, ada yang bisa menentukan angka berapa dari 1 sampai 10? 5. Ya, 5. Ada lagi? 6. Oke. Pertama kita akan angkat angka 5 ya. Kita akan ambil angka 5. 5 faktorial ya. Ada yang bisa? Ya, 5 kali 5 perkalian perkalian 5 sampai 1 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? 120. Ya, 120. Oke. Yang berikutnya 6 faktorial. Ada yang bisa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. ya, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya ada berapa? 720. Sampai sini paham ya tentang faktorial? Paham. Oke, silakan dicatat. Oke, yang ini sudah selesai mencatat? Sudah. Gua hapus ya. Kalian sudah memahami yang tadi tentang aturan faktorial? Sudah. Jadi sekarang kita akan masuk ke yang akan kita pelajari, yaitu permutasi dan kombinasi. Namun sebelum itu kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang permutasi. Oke, silakan ditulis. Jadi, ada yang pernah dengar kata permutasi? Belum. Oke. Jadi permutasi itu adalah cara menyusun suatu kejadian atau percobaan dengan memperhatikan urutan. Ya. Jadi permutasi itu dia memperhatikan urutannya. Ya, silakan dicatat. Nah, jadi ciri-ciri permutasi itu yang pertama itu apa? Dia memperhatikan urutan. Harusnya. Jadi kalau ciri-ciri permutasi yang pertama itu pastinya dia akan memperhatikan urutan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti penentuan juara kelas ya. Misalkan dalam penentuan juara kelas di suatu kelas, ini kelas apa? Kelas A atau kelas B? Kelas A. Kelas A. Ya, ada yang kelas A, ada yang kelas B. Kalian campuran ya. Oke. Jadi misalnya begini, dalam penentuan juara kelas ya, misalnya si Sun Haki mendapatkan juara 1, kemudian si Naimena mendapatkan juara 2. Nah, hal itu akan berbeda lagi jika nantinya si Naimena mendapatkan juara 1 dan si Sun Haki mendapatkan juara 2. Berbeda tidak? Berbeda ya. Oke. Jadi permutasi itu seperti itu. Permutasi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah permutasi biasa, kemudian permutasi unsur yang sama, dan yang ketiga adalah permutasi siklis. Oke. Kita akan belajar tentang permutasi yang pertama, yaitu permutasi biasa.
Nah, permutasi biasa ini biasanya permutasi n unsur yang diambil r unsur. Jadi rumusnya adalah permutasi nr sama dengan n faktorial per r n faktorial per r kurang n faktorial. Silakan dibaca permutasi Rn sama dengan n faktorial per r kurang n faktorial. Oke. Keterangannya n itu adalah banyaknya total unsur. Kemudian r adalah banyaknya total unsur R yang dipilih. Silakan dicatat ya rumusnya. Yang di sana sudah selesai mencatat? Sudah. Ibu hapus ya. Contohnya, sudah catat rumusnya? Kalian sudah mencatat rumusnya? Kalian sudah mencatat rumusnya? Oke, silakan catat contohnya. Ini baterai suara. Sudah selesai mencatat? Sudah ya. Oke, silakan dibaca. Dari Mahasiswa dipilih ketua, wakil, dan sekretaris. Ada beberapa susunan yang dibentuk. Oke, ada yang bisa mengerjakan? Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Ini sudah? Sudah. Penyelesaian diketahui. N-nya berapa? Ya. N-nya berapa? R-nya berapa? 3. Ditanya apa? Berapa susunan yang dibentuk? Rumusnya tadi ada yang bisa? Permutasi biasa itu apa? Permutasi NR sama dengan N faktorial kurang N kurang R. Iya. Permutasi NR sama dengan N faktorial per N kurang R. Permutasi N-nya berapa? 8 ya? N8 R? Ya. N-nya 8 faktorial. Kemudian N 8 kurang R berapa? 3. Oke. 8 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, baik. 8 kurang 3. 8 5 faktorial. 5 kali 5 faktorial 5 kali
4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Yang sama kita coret ya. Ya. Coret dari yang mana? 5 ya? 5. 3 kali 2 kali 1. Sisanya berapa? 8 kali 7 kali 6. kali 6. Berapa? 336 susunan. Oke. 336 susunan. Jadi hasilnya adalah 336. Jadi susunan yang akan dibentuk dari ketua, wakil, dan sekretaris ada 336 susunan. Oke, silakan dicatat. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke permutasi yang kedua, yaitu permutasi N unsur yang sama. Perhatikan di papan. Jadi permutasi N unsur yang sama ini contohnya seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita disuruh membentuk suatu susunan huruf baru dari huruf yang sudah dibentuk. Misalnya kita disuruh membentuk huruf baru dari susunan matematika ya. Mengerti tidak? Mengerti. Oke. Jadi rumusnya adalah permutasi N K kali L kali M sama dengan N faktorial per K kali L kali M faktorial. Keterangannya N itu tadi apa? Banyaknya? Banyak. N apa itu N? Banyak total unsur. Banyak total unsur. Jadi N adalah banyaknya. Kemudian K, L, dan sedangkan K, L, M itu adalah unsur yang sama. Banyaknya unsur yang sama. Oke, silakan dicatat. Yang ini sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Perhatikan di papan, silakan dibaca. Dari huruf yang membentuk kata membentuklah huruf baru. Sama huruf yang sama ini ada berapa? S ada berapa? S ada 2. Kemudian apa lagi yang sama? A ada berapa? 3. Sudah ya? Ditanya apa? Ditanya Bentuklah huruf baru. Kita masukkan rumusnya apa? Permutasi N kali K kali L kali M. N faktorial per K kali L kali M faktorial. Masukkan angkanya. Permutasi N-nya berapa? 8. Kemudian unsur yang sama 2 dan 3. N-nya berapa? 8 faktorial. 8 faktorial itu berapa? 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 2 kali 1.
Kemudian dua faktorial. 2 kali 1. Kemudian berapa lagi? 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Unsur yang sama kita coret. 3 ini dihapus. Kemudian apa lagi? 2 disederhanakan dengan berapa? Dengan 8, jadi sisa 4 ya. Jadi sisa berapa? 4 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Lagi sisa 1. berapa? 4 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. 4 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya berapa? 3.360. 3.360. Jadi ada 3.360 huruf baru yang akan dibentuk. Oke, silakan dicatat. Yang ini sudah selesai mencatat? Sudah. Oke, bagus ya. Yang ketiga adalah permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini biasanya masalahnya berhubungan dengan cara duduk melingkari suatu meja bundar. Nah, meja bundar itu apa? Meja bulat ya. Misalnya kalian ya, misalnya si Niki, kemudian si Catherine dan si Ua, cara duduknya adalah melingkari sebuah meja bulat. Nah, itu dinamakan permutasi siklis dalam matematika. Yang ketiga, kita akan belajar tentang permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini rumusnya adalah P siklis P siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Keterangannya sama, di mana N itu apa? N tadi apa? Banyaknya total unsur. Ya. Kita masuk ke contoh. Contohnya silakan dibaca. 5 orang guru mengadakan rapat. Cara duduk melingkari meja bundar. Ada berapa cara mereka duduk? Oke, kita akan selesaikan. Kemudian ini penyelesaian. Diketahui N-nya berapa? N-nya berapa? Oke, diketahui N-nya berapa? 5. Rumusnya apa? P sama dengan N kurang 1 faktorial. N-nya berapa? 5 kurang 1. 5 kurang 1 berapa? 4 faktorial. 4 faktorial itu apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bilang 24. Jadi ada 24 cara mereka Duduk. Permutasi ada pertanyaan? Tidak? Pas? Pas. Oke, jadi kalian sudah paham ya tentang permutasi tadi ya. Permutasi dibagi menjadi 3, yaitu permutasi apa? Saya Bu. Ya. Permutasi biasa, permutasi unsur sama, permutasi siklis. Ya, jadi permutasi biasa, unsur sama, dan siklis. Jadi setelah kalian mempelajari itu dan sudah paham, maka kita akan masuk ke materi kombinasi. Nah, materi kombinasi ini berbeda dengan permutasi. Kalau tadi permutasi dia memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Ya. Jadi pengertiannya adalah kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan tanpa memperhatikan urutan. Oke, silahkan dicatat.
tuliskan depan kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Keterangannya sama seperti permutasi bahwa N adalah banyaknya total unsur. Kemudian R-nya adalah banyaknya unsur yang dipilih. Kita masuk ke contoh soal. Silakan dibaca contoh soalnya. Sebuah pertemuan dihadir 10 orang. Jika setiap orang saling bersalaman, maka tentukan banyak cara bersalaman. Oke. Jadi untuk soal seperti ini sama seperti permutasi. Langkah pertamanya diketahui. N-nya berapa? 8. 10. N-nya berapa? 10. R-nya berapa? 2. Alasannya kenapa 2? Karena kedua orang saling bersalaman tangan. Iya. Jadi kata kuncinya ada di berjabatan tangan. Berjabatan tangan itu biasanya dilakukan berapa orang? 2. Jadi R-nya 2. Ditanya apa? Ditanyanya apa? Banyak cara bersalaman. Rumusnya apa? Rumusnya Rumusnya kombinasi NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Oke, masukkan angkanya ya. Kombinasi N-nya berapa? 10. R-nya 2. kemudian N faktorial 10 faktorial 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial dibagi N kurang R berarti 10 kurang 2 berapa? 8. 8 faktorial 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 R faktorial 2 faktorial 2 kali 1 yang sama kita coret. yang mana? 8 sampai 1 bisa berapa? 10 kali 9 2 kali 1 10 kali 9 90 bagi 2 45. Oke, jadi ada 45 cara mereka berjabat tangan. Silakan dicatat. Sudah. Oke, jadi materi kita hari ini cukup sampai sini tentang permutasi dan kombinasi. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya. Iya, silakan. Materi kita hari ini adalah permutasi dan kombinasi. Permutasi memperhatikan urutan dan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Oke, apalagi permutasi dibagi menjadi berapa jenis? Saya Bu, Iya, menjadi 3 jenis yaitu 1. Permutasi. Dan apa? Jenis-jenis permutasi. Ada yang bisa? Saya Bu. Iya. Jenis permutasi dibagi atas 3 yaitu 1. Permutasi biasa, 2. Permutasi unsur sama, 3. Permutasi siklis. Oke, jadi materi kita hari ini cukup sampai situ ya. Ada pertanyaan? Tidak. Paham ya? Paham. Ya, Ibu rasa materi ini kalian sudah paham ya. Materi ini mengerti atau tidak mengertinya kalian tergantung kalian memahaminya ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk pelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Saya Bu. Ya, silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga siang ini. Sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami di perjalanan hingga pulang ke rumah kami masing-masing. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dan pulang terakhir buat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Catherine. Ayo bersama. Jadi jangan lupa kalian mempelajari tentang materi permutasi dan kombinasi, karena materi ini akan ibu angkat ke materi ini akan ibu ambil untuk materi ujian minggu depan. Oke, sekian dan terima kasih. Ya Ibu.